Jangan tidur. Mandar harus bergerak. Selamat sore pemirsa. Hari ini bersama Mandar Bergerak kedatangan tamu tidak lain yakni alumni Jogja. Iya. Kita ini sekarang berada di Forum Gudeg Memberi Solusi. Jadi tadi ini kita tidak sengaja, hanya saja ingin mau membincang sedikit masalah mungkin pengalaman dari para narasumber pada kali ini, yakni Bang Seto yang lebih akrab ya. Tapi mungkin beliau akan menjelaskan sedikit seperti apa sebenarnya perjalanan beliau di selama kuliah di ISI Yogyakarta. Mungkin Bang seperti itu Bang. Coba kita. Ya, terima kasih atas di acara kita Mandar Bergerak pada sore hari ini. Kebetulan juga pada sore hari ini saya jalan-jalan ke Forum Gudeg, yang mana sore ini cuaca yang sangat cerah, memberikan inspirasi yang bagus. Keceriaan sore ini Bung Ilham ini sebagai owner daripada Mandar Bergerak ya. Bukan owner sih Bang. Artinya penggagas, Founder ya. founder atau penggagas daripada Mandar Bergerak ini ya, dia bilang sama saya ya, kita bincang-bincang aja Bang ya. Boleh-boleh aja. Artinya sharing tentang keberadaan kita waktu kami sekolah di Jogja. Kebetulan juga beliau juga ini alumni Jogja, saya juga kebetulan pernah di Jogja ya, dan sama-sama di alma mater yang sama Ya. yaitu Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Asik. Arts ya. Kami ditempa di situ, diproses di situ, di samping belajar di akademik institusi ya. Juga kami belajar di masyarakat, belajar banyak tentang bagaimana orang-orang Jogja itu mengenal karakter dan budaya. Karena terus terang kami ini dari Mandar sangat jauh sekali sikap dan karakter yang terbangun ya. Kepribadian, kemudian filosofi hidup, kemudian karakter itu sendiri itu sangat jauh. Tetapi kita percaya bahwa setelah kami berada karena niat untuk merantau mencari ilmu, tentu adaptasi itu akan terjalin ya. Ada kolaborasi dan alhamdulillah itu bisa kita lihat, bisa kita lakoni dalam proses kehidupan itu, karena kita sudah beradaptasi dengan orang Jawa. Iya. Nah, orang Jawa itu kan dikenal ya. Sebelum lanjut Bang, Iya. saya mau tanya, maksudnya karakter yang kita maksud seperti apa? Maksudnya apakah karakter Mandar yang harus menyesuaikan dengan orang-orang Jawa, atau memang harus ada karakter tersendiri seperti itu? Oh iya. Ya, menarik juga, cukup menggelitik bahwa karakter seperti apa? Apakah memang orang Mandar yang harus karakter itu yang harus mengikut ke di kita, atau orang Jawa itu yang harus mengikut di kita, Ya. kemudian kita yang mengikut ke orang Jawa? Saya pikir tidak begitu ya. Menurut saya bahwa terjadinya sebuah alur kolaborasi karakter ini ya, dalam proses sekian tahun kita mengalami sebuah kenyataan karakter ya. Orang Mandar itu sendiri kelihatannya, yang saya rasa itu sangat terbuka. Artinya keberadaan kita di Jogja ini alhamdulillah kami diterima gitu loh. Berarti ada sebuah komunikasi yang memang pas. Ya, di samping bahwa kita ini berniat, kalau kita ini anak-anak dari Mandar ini, Sulawesi Barat ini, berniat memang untuk cari pengalaman ya. Di samping sekolah itu cari ilmu. Karena orang bilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan bercita-citalah raihlah ilmu itu sampai Anda sebelum Anda perbanyaklah ilmu sebelum kita meninggalkan dunia ini ya. Karena ilmu itu universal dan sangat universal ya. Tidak
tidak akan hilang itu ilmu di dalam diri kita. Ketika ilmu itu akan hilang, ketika nyawa itu dengan tubuh akan berpisah. Ini filosofi orang Mandarin yang luar biasa ini. Nah, saya pikir orang Jawa juga begitu. Nah, ini mungkin ya, ini salah satu mungkin. Karena memang Jogja itu adalah kota pendidikan. Semuanya diukur dengan ilmu, ya. Dasar kita juga datang untuk mencari ilmu. Ya, saya pikir disitulah mungkin karakter itu hanya bisa berkolaborasi, akhirnya bisa menjadi sebuah kebersamaannya sama. Itulah ya. Kira-kira begitu. Ya, sebelum ini Bang, Abang ini kan masuk di Institut Seni Indonesia mungkin sekitar 80 berapa ya itu kira-kira? Saya ke ISI itu, saya ke Jogja ya. Saya cerita dari awal ya. Saya ke Jogja itu tahun 87. Berangkat, pada saat itu saya berangkat di Jogja karena disuruh orang tua. Karena saya bilang saya mau kuliah di Jogja, orang tua saya alhamdulillah meresponnya, udahlah berangkat aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya direstu orang tua. Ya saya berangkat aja gitu. Berangkat tahun 87. Tapi pada saat itu saya berangkat itu tidak langsung ke Jogja. Oh iya. Saya tadinya awalnya mau ke Bali. Kok ke Bali Bang? Iya ke Bali karena begini, ada nenek saya di Bali. Oh iya. Juga sudah lama merantau, tidak pernah ketemu keluarga saya, nenek. Abang sendiri atau ada yang memang? Nggak ada, saya sendiri. Wah. Dengan menumpang pada saat itu Garuda Indonesia Airways. Wah. Yang masih warna merah, saya ingat sekali. dengan harga tiket hanya 79.000. Oh berarti abang pada sudah saat ini ya naik pesawat. Naik pesawat ya? Awalnya saya. Nggak naik kapal laut saya. Iya. Karena saya awalnya itu. Saya di tahun itu sudah luar biasa kalau sudah naik pesawat. Ya alhamdulillah karena dorongan tadi itu, semangat itu tadi. Kemudian didukung oleh orang tua saya almarhum, Al-Fatihah buat ibu saya yang tercinta. Kemudian keluarga yang lainnya, ya saya berangkat aja. Dengan sebuah lagu gitu loh ya. Ya, lagunya apa itu Bang kira-kira? Seperti ya, apa? Artinya sepotong aja dulu. Lagu-lagu Mandar itu Tosumombal ya. Iya. Pada saat itu ada lagu-lagu Tosumombal itu karena kita ini sangat mentradisi sekali kalau orang Mandar itu di kalangan keluarga itu kalau ada yang mau pergi sekolah jauh itu dipacarakan milapasang inasana tuh. Ya, dilapasang. BBP bongang. Nah, jadi ada lagunya Tosumombal itu. Tosumombal lamba Sauli Wanuna tahu. Tandi apa namanya? Tandi pe sasak na sangat to Mandar dio. Iya. Anda tuh di Romai. Iya. Jadi Anda tuh di Andar, Anda tuh di Romai, lamba to mite lawi itu Sumombal. Sumombal itu ya. Sumombal. Lamba tuh mite tuh ilmu mite kehidupan. Ama mite atuan. Pertama karena kita mau sekolah. Setelah tamat SMA. Ya, setelah saya tamat SMA 1 Polewali, sekolah saya ini masih di sini SMA. Oh, yang di sini? Ya, di SMA Negeri 1 Polewali. Nah, saya berangkat. Memang abang ini niatnya ke Bali terus mau ketemu ini? Ya, di samping langsung ke Jogja. Ya, titipan keluarga, ada om saya, ada kakak. Saya temui dulu nenekmu di Bali. Karena pesannya kalau ada yang mau ke Jawa, ada yang mau karena sudah lama sekali tuh. Oh iya. Dia kepala SMK 1 Bali, kepala SMEA 1 Bali, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, direktur. Wah, suaminya dulu masih tentara dia letnan kolonel, salah satu kepala perbekalan angkatan darat di Pangdam Udayana. Itu nenek saya dulu. Dan saya alhamdulillah saya ketemu. Wah, luar biasa. Nah, saya ketemu. Itu umur berapa Bang kira-kira? Saya pada saat umur 18. Kok berani sekali Bali itu. Dengan umur yang masih muda itu. Dengan tidak tahu siapa-siapa. Iya. Cuma berbendera alamat aja. Oh, bendera alamat. Apalagi kan belum ada. Iya, enggak ada GPS. Belum ada. Kan? Tapi abang ini masih telegram. Telegram dengan surat itu loh. Iya. Cuma saya dengan keberanian, dengan tekad Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana orang Mandar itu ya. Iya. Memang karakter itu sudah terdidik kita. Iya ya. Pergi merantau gitu loh. Jadi memang, orang Mandar ini perantau ya. Perantau memang nalurinya memang. Saya rasakan pada saat itu. Saya tidak tahu ini kemana, mau kemana. Cuma dia tahu alamatnya belakang RRI
Jalan Kenanga nomor 7 Denpasar Bali itu alamat Tok. itu tok. Sudah saya bawa itu. Saya tiba di Bandara Ngurah Rai turun. Saya nanya sama tukang taksi. Ya. Saya mendekat. Selamat sore. Karena saya memang pada saya sudah agak komunikasi saya dengan orang berani gitu loh kan. Selamat sore Pak. Sore. Tian Bali. Bukan, saya Sulawesi. Mau kemana? Saya mau ke Jalan Kenanga Denpasar. Saya kasih alamat. Oh, RRI dekat sini. Oh ya, berapa anunya? Argo itu loh kan? Ya, dulu ya. Argo. Berapa? Ya naik aja katanya. 2.500 pada saat itu Argo. 2.500. Berarti yang ke Jogjanya tahun berapa, Bang? Sehingga Setelah saya di Bali itu jangan-jangan ini yang pengaruh Abang masuk di institusi Indonesia karena Abang ini tibanya di Bali awalnya. Iya, saya di Bali. Saya sempat 1 minggu di Bali. Saya diajak jalan-jalan nenek itu dengan om-om di sana. Diajak jalan-jalan ke Bedugul, ke Kute. Pokoknya tempat-tempat yang santai lah Ya, ya. di Bali. Sebelum saya berangkat ke Jogja karena saya bilang saya mau sekolah. Daeng, panggil Daeng itu karena Ya. itu nenek. Ya. Saudaranya Dokter Aco yang di sini Dokter Aco Manap. Ya, ya, ya. Oh ya. Dia bilang tinggal mau kau dulu. Dia mau langsung ke Bali. Sini mau kau dulu deh. Iya, barusan ketemu keluarga semua biar kau kenal semua keluarga di sini di Bali. Hanya di situ 1 minggu. Akhirnya ke Jogja, Saya naik mobil bis. Ibis. Itu berapa jam, Bang? Boy, lama itu. Saya dari Banyuwangi Gilimanuk, penyeberangan Banyuwangi ke Tapang. Itu feri hanya 1,5 jam ya. Oh, di situ atraksi-atraksi anak-anak yang mencari uang itu lewat di air itu kita buang air sementara perjalanan itu saya sudah mau berangkat itu pakai mobil bus. Yes, ya. Iya, itu sekitar 13 jam Bali Jogja itu. Tapi Abang tujuannya ke Jogja itu memang mau kuliah. Iya. Tapi di sana ini dijemput sama siapa di Jogja? Saya dijemput dulu. Ada Atau cari kakak, sendiri lagi? ada kakak di sana, Oh, ada kakak. Ada kakak. Kakak itu kan di Jakarta dia. Dia datang ke Jogja. Saya ditunggu di sana. Pas tiba setelah 13 jam perjalanan lalu Banyuwangi ke Tapang sampai Madiun Surabaya lewat itu semua ya. Sampai saya di Jogja di asrama tuh di Laling itu di Janti Gang Bakung itu. Oh, langsung Janti. Oh, langsung Janti saya. Berarti sudah mulai pindah ya? Iya, pindah. Ke Macanan ke Janti. Iya, Macanan tidak ada lagi pada saat itu. Saya tiba di asrama tuh di Laling, Jalan Gang Bakung nomor 1 Yogyakarta. Itu asrama tuh di Laling, Asrama dulu. Yang bagus sekali asramanya ya. Itulah kan kita kan orang kampung ini kan. Iya, iya. Mereka kan sudah batu di sana kan rumah batu yang bagus putih catnya gitu loh. Disitulah saya ketemu teman-teman Jogja di sana. Ada orang-orang Mandar, ada Bang Samsudin, ada Bang Kaludin, ada Icang Sabudin. Iya, Icang, ada ada Madi almarhum. Iya. Al-Fatihah buat beliau juga itu meninggal kasihan tuh. Ada Kak Muslim Hutadiran, ada Bang Rahman sudah meninggal juga. Almarhum yang di Klaten itu yang tua kantor urusan agama. Kantor urusan agama di Klaten. Ada Ali, adiknya. Komplit dulu kita di asrama ada sekitar 15 orang. Itu penghuni. pertama Iya, awalnya saya. tiba. Tapi ini kan lumayan jauh, Bang. Janti isi Jogja. Oh, jauh sekali. Itu memang. jalan kaki kah, jalan sepeda kah, atau ada khusus bis? Saya pada saat itu waktu saya kan tahun 87 saya tidak langsung kuliah. Karena saya dengar isi itu hati-hati karena susah masuknya. Karena itu kan seni ya. Nah, kebetulan kan saya ini basic saya ini saya senang dunia kesenian. Sejak SMA dulu, sastra. Oh, sejak SMA ya. Iya, main-main musik, gendang main-main gitar, main-main nyanyi-nyanyi itu loh, teater-teater. Saya suka sekali dulu itu kehidupan. Nah, itu akhirnya saya coba-coba di etnomusikolog itu. Tapi saya tidak langsung tes karena ada orang Mandar yang dulu di dalam senior kita nih Asmadi Alimudin.
Oh, Asmadi. Nah, Bang Madi itu sudah di dalam dia di dramaturgi, S1 dramaturgi. Nah, saya dapat informasi dari situ. Saya gimana Bang Madi, kamu mau ikut juga UTS mah iya. Tapi perlu persiapan yang bagus ya. Saya saja ini 2 kali lo baru bisa lolos. Iya, persiapannya apa aja kalau etnomusikolog? Kamu mesti pintar musik-musik tradisional. Kebetulan kan saya menguasai alat-alat musik itu gendang, Oh, kecapi saya kuasai itu. Saya selalu main-main kecapi dulu. Etno itu kan memang harus Iya, banyak ini. banyak referensi musik tradisional. Musik tradisional yang harus di ini. Iya betul. Ya. Nah, disitulah saya proses. Tapi lama juga kuliah. Nah, akhirnya saya lama. Ada 10 tahun saya kuliah. Terus Itu terang pemirsa. aja, 10 tahun. 10 Tetapi tahun. kalau kita bicara jujur, teori saya itu habis 6 tahun teori. Yang lama ini skripsi saya yang tertunda karena ya begitulah kehidupan kan, terlalu aktif. Aktif ya. Berarti zaman-zaman ini aktif sekali di ini ya. Oh Di iya, aktivis itu. aktivis. Baru gitu. Pada saat itu kan Orde Baru gencar-gencarnya kan, kita juga Hmm. selalu ikut-ikut ya pergerakan-pergerakan. Kemudian diskusi-diskusi dengan kawan-kawan tentang kebudayaan, tentang teknologi, ekonomi, politik. Jogja pada saat itu kan sangat-sangat intens dengan dunia-dunia seperti itu. Iya. Kita masih ada Prof. Dr. Amin Rais ya, ada Gunawan Muhammad, ada W.S. Rendra, ada masih saya dapat itu Apandi, Detik-Detik Apandi masih sehat beli itu pelukis kita ini. Jadi dia Museum, iya saya kritisnya masih melalui kritis, seni ya. kritis. Saya selalu ikut-ikut di Yayasan Hatta itu diskusi-diskusi, diisi juga teman-teman, kelompok-kelompok pengkaji kebudayaan, kesenian. Itu aktif di samping kita kuliah itu praktek-praktek itu. Nah, saya lulus di etnomusikologi, alhamdulillah saya diterima tahun 88 saya ikut tes. Dan saya ikut tes ada sekitar 60-an orang yang tes. Pada saat itu saya lolos, hanya 12 orang yang lolos, salah satunya saya. Luar biasa. Itu etnomusikolog. Psikologi ya. Etnomusikologi Berarti pada masih saat- sedikit sekali. masih penerimaannya. sedikit sekali. Itu 12 itu kan Ai, lumayan kecil iya, sekali. kecil sekali pada saat itu. Karena di zamannya saya itu Bang, itu saya itu sekitar 30 orang lebih diterima. Yang itu abang itu 12. 12 orang saya, termasuk saya. Yang paling bontot saya, nomor saya pada saat itu. Saya diterima lewat koran kan diumumkan di Bernas, Oh, benar. Berita Nasional. Betul. Saya lihat, wah ini lulus, alhamdulillah. Progres dong. Jangan tidur. Mandar harus bergerak.